Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu pada pembelajaran daring. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang tema 5 ekosistem dengan subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi rangkuman dari subtema 2. Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan pada materi inti, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa materi yang akan Ibu sampaikan anak-anak bisa paham. Oke, pada pertemuan kali ini muatan yang akan Ibu sampaikan yaitu ada 4. Yang pertama IPA, IPS, PKN, dan SBDP. Nah, silakan anak-anak amati materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama IPA, yaitu kita akan menjelaskan tentang rantai makanan. Kedua, menjelaskan hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda, memahami simbiosis. Nah, itu materi IPA ya. Kemudian masuk pada materi IPS, kita akan belajar tentang menjelaskan kenampakan alam di daerah sekitar. Kemudian yang kedua, menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Untuk materi PKN, kita akan mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenal perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi SBDP, kita akan mengenal tarian daerah dan propertinya dan mengenal gerak tari daerah Turuk Langkai. Nah, tetap simak ya penjelasan Ibu Guru. Nah, coba anak-anak amati gambar ini. Menurut anak-anak, apa yang terjadi di antara gambar ini? Ya, benar sekali. Di sini terjadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling berinteraksi. Ya. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan memerlukan manusia. Sehingga makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sehingga setiap makhluk hidup saling berketergantungan. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan dan hewan membutuhkan manusia. Selain itu, kita juga membutuhkan udara, tanah, dan matahari untuk mendukung kelangsungan kehidupan kita. Nah, begitu juga dalam lingkungan hewan dan tumbuhan, mereka saling bergantungan satu sama lain, dan dalam pertumbuhan mereka membutuhkan tanah, udara, dan sinar matahari untuk mendukung kehidupan mereka. Nah, anak-anak, interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem. Makhluk hidup memiliki peranan masing-masing di dalam rantai makanan. Coba anak-anak perhatikan peranan masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan berikut ini. Ya. Makhluk hidup memiliki peranan masing-masing di dalam rantai makanan. Contohnya produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat zat makanan sendiri. Contohnya ini ya anak-anak, tumbuhan jagung. Ini dia salah satu produsen. Produsen yang dapat membuat atau menghasilkan makanannya sendiri melalui bantuan sinar matahari. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Jadi masing-masing makhluk hidup ini memiliki perannya. Produsen itu untuk menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua adalah konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Seperti ini ya. Ini tanaman jagung. Nah, tanaman jagung ini sebagai produsennya, maka yang akan memakan atau konsumennya ini adalah tikus. Nah, konsumen ini ada tingkatannya, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, sampai pengurai.
Nah, yang ketiga ini adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lainnya yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah. Nah, jadi masing-masing ini memiliki peran dalam rantai makanan. Nah, coba anak-anak perhatikan rantai makanan yang terjadi di kebun jagung ini. Misalnya ekosistem di kebun jagung. Nah, rantai makanan ini terjadi di kebun jagung. Misalnya jagung ini sebagai produsen. Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri. Kemudian tikus ini merupakan konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 itu yaitu konsumen yang langsung memakan produsen. Jadi produsen ini yang berdiri ini jagung akan dimakan langsung oleh konsumen 1 yaitu tikus. Nah, setelah itu konsumen tingkat 2. Nah, di sini konsumen tingkat 2 adalah ular. Nah, konsumen tingkat 2 ini akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, produsen ini dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 ini berupa hewan karnivora, pemakan hewan lainnya. Contoh di sini adalah ibu ambil adalah ular. Nah, selain itu konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini memakan tingkat 2. Jadi elang ini memakan tingkat 2, konsumen tingkat 2. Nah, contohnya adalah ular, musang, dan burung antum. Nah, ini di sini adalah burung yang memakan konsumen 2. Nah, konsumen puncak ini adalah konsumen 3 di sini. Di sini konsumen puncaknya adalah konsumen 3. Nah, konsumen puncak itu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Konsumen tingkat 3 dapat menjadi konsumen puncak. Jadi, konsumen 3 ini menjadi konsumen puncak karena tidak ada lagi yang akan memakannya. Dia akan menjadi pengurai. Nah, pengurai itu adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lainnya yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah. Zat-zat yang telah diuraikan tersebut kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Nah, contoh pengurai ini adalah jamur. Selain jamur ada lagi cacing tanah dan bakteri. Nah, inilah contoh rantai makanan yang terjadi di kebun jagung. Masing-masing konsumen ini, produsen dan pengurai ini memiliki peranan masing-masing. Nah, antara makhluk hidup ini memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Nah, tetap stay ya dalam penjelasan Ibu Guru. Nah, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antar yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan, makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Seperti penjelasan Ibu tadi ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Maka sebagai makhluk hidup kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita membutuhkan tumbuhan dan hewan. Selain makhluk hidup juga kita membutuhkan makhluk tak hidup, yaitu tanah, udara, air, matahari untuk mendukung kehidupan kita. Nah, tadi kita sudah belajar rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan ini rumput berperan sebagai produsen dan berperan sebagai konsumen. Namun, energi yang dimiliki oleh rumput juga dapat berpindah ke konsumen lain sesuai dengan habitatnya. Perpindahan energi diawali dari cahaya matahari ke produsen, konsumen, dan pengurai itu disebut dengan aliran energi. Jadi anak-anak ketika Ibu Guru bertanya apa itu yang dinamakan aliran energi, yaitu perpindahan energi yang diawali dari cahaya matahari ke produsen, lalu ke konsumen, dan lalu berpindah ke pengurai.
Nah, inilah anak-anak coba perhatikan aliran energi terjadi di ekosistem padang rumput. Nah, ini adalah proses aliran energi yang terjadi pada ekosistem padang rumput. Seperti gambar ini anak-anak coba lihat, ada sinar matahari. Kemudian energi dari cahaya matahari ini digunakan oleh rumput untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, rumput ini berperan sebagai produsen. Ibu sudah katakan pada rantai makanan tadi bahwa produsen itu yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, rumput menghasilkan energi berupa makanan yang disimpan di dalam bagian-bagian tubuhnya. Misalnya daun dan buah. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari cahaya matahari ke rumput. Jadi aliran energi dari cahaya matahari ini masuk ke dalam rumput, nah sehingga membantu pembuatan proses makanan. Nah, kemudian rusa. Nah, rusa ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, tadi kita kan rantai makanannya di kebun jagung. Nah, sekarang ini rantai makanan yang terjadi di ekosistem padang rumput. Nah, rusa ini berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang mana akan memakan rumput. Energi dari rumput berpindah ke tubuh rusa. Jadi energi dari rumput ini setelah dimakan oleh rusa ini rumput, energinya berpindah ke rusa. Nah, energi tersebut kemudian digunakan oleh rusa untuk melakukan kegiatan, misalnya berlari, berjalan, dan makan. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari rumput ke rusa. Nah, jadi rusak ini memakan rumput sehingga energi yang dimiliki oleh rumput ini berpindah tempat ke rusa. Nah, kemudian singa ini menjadi konsumen tingkat 2 yang mana yang akan memakan rusa. Dari energi rusa pun berpindah ke singa. Nah, jadi energi yang dimiliki oleh rusa ini ketika konsumen tingkat 2 ini memakan rusa, maka energi yang dimiliki oleh rusa ini akan berpindah tempat menjadi energi ke singa. Jadi energi singa didapatkan dari rusa. Nah, sehingga dalam hal ini terjadi aliran energi dari rusa ke singa. Nah, kemudian konsumen tingkat 2 ini singa. Saat singa mati, tubuhnya akan terurai oleh bakteri tanah. Jadi, kenapa dia jadi konsumen 2 ini menjadi puncak? Karena tidak ada lagi yang akan memakannya. Jadi ketika dia mati, dia akan diuraikan oleh pengurai atau oleh bakteri-bakteri tanah. Energi hasil pengurai tersimpan di dalam tanah. Energi tersebut kemudian digunakan oleh rumput di sekitarnya sebagai pupuk organik. Nah, inilah proses aliran energi yang terjadi di ekosistem padang rumput. Tadi Ibu sudah jelaskan yang terjadi di kebun jagung, kemudian juga ada yang terjadi di padang rumput, dan masih banyak lagi rantai makanan yang terjadi dalam suatu ekosistem. Nah, anak-anak sampai di sini sudah memahami bagaimana proses rantai makanan, bagaimana peran masing-masing produsen, konsumen maupun pengurai. Nah, sampai di sini anak-anak sudah memahaminya, ya. Nah, bagaimana anak-anak, menarik bukan tentang materi kita rantai makanan, ya? Bagaimana masing-masing produsen, konsumen, dan pengurai memiliki peranan masing-masing. Nah, anak-anak, interaksi antar individu itu dinamakan simbiosis. Lalu, apakah itu simbiosis? Nah, simbiosis ini adalah interaksi makhluk hidup antar individu. Jadi, interaksi yang terjadi antara makhluk hidup secara individu itu dinamakan simbiosis. Nah, anak-anak, simbiosis ini dilihat dari bagian ini terbagi atas 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup saling menguntungkan.
Contohnya hubungan antara burung jalak dan kerbau. Nah, kenapa dikatakan saling menguntungkan? Karena kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Misalnya burung jalak sigap di punggung kerbau. Nah, keuntungannya kerbau akan kekurangan kutu atau kutunya berkurang dan burung jalak mendapat makanan dari kerbau. Itu yang namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Berbeda dengan komensialisme. Nah, hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satunya mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Misalnya, hubungan antara pohon anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Nah, inilah pohon anggrek mendapat keuntungan karena dapat bertumpang di pohonnya atau menumpang di pohon tersebut. Akan tetapi pohon yang ditumpanginya itu tidak dirugikan. Nah, berbeda dengan parasitisme. Nah, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Berbeda dia dengan mutualisme dengan komensialisme, yang mana dapat keuntungan satunya dan yang satunya mendapat rugi. Kalau komensialisme, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu tidak dirugikan. Tetapi untuk parasitisme ini, satunya mendapat keuntungan tetapi yang satunya mendapat kerugian. Nah, berikut contoh-contoh dari simbiosis mutualisme. Seperti tadi ya Ibu katakan bahwa burung jalak dengan kerbau. Nah, selain itu juga simbiosis komensialisme. Ini seperti ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari predatornya, sementara ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, ini komensialisme. Berbeda dengan contoh yang tadi Ibu sebutkan, yaitu pohon anggrek. Nah, untuk parasitisme ini adalah hubungan yang terjadi antara putri malu dengan tanaman inang yang melilitnya. Jadi, yang mana tali putri menyerap sari-sari makanan yang dihasilkan inangnya dan mendapatkan tempat hidup, sedangkan inangnya tidak mendapat apa-apa. Nah, jadi putri malu ini mendapat keuntungan, akan tetapi tali inangnya ini mendapat rugi. Nah, selain itu masih banyak lagi contoh-contoh lain. Anak-anak bisa mencarinya di internet atau di buku-buku bacaan lainnya untuk lebih memahami tentang contoh-contoh simbiosis. Nah, itu simbiosis mutualisme, parasitisme maupun komensialisme. Yang jelas untuk mutualisme itu sama-sama mendapat keuntungan. Kalau untuk parasitisme, satu diuntungkan tetapi yang satunya tidak merasa dirugikan. Yang ketiga itu parasitisme, yang satu diuntungkan, dan satunya dapat rugi. Itulah perbedaan dari tiga simbiosis ini. Menarik bukan ya anak-anak ya? Menarik sekali ya pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenampakan alam di Indonesia. Tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan dan simbiosis. Nah, selain makhluk hidup, ini adalah kenampakan alam yang terjadi di bumi kita. Nah, inilah kenampakan alam dapat dilihat dari permukaan bumi. Kenampakan alam merupakan berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ada kenampakan alam di wilayah daratan dan ada juga kenampakan alam di wilayah perairan. Nah, ini yang terjadi kenampakan alam di perairan. Sedangkan ini contohnya adalah kenampakan alam di daerah daratan, di wilayah daratan. Inilah kedua contoh kenampakan alam di perairan maupun di daratan. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, anak-anak, selain kenampakan alam perairan maupun daratan, nah inilah macam-macam sistem perairan, sistem pertanian di Indonesia, yaitu sistem pertanian sawah, sistem pertanian ladang, dan sistem pertanian tegalan. Lalu, apakah sistem pertanian sawah itu? Nah, tetap stay dan perhatikan penjelasan Ibu. Nah, tadi kita sudah melihat penampakan alam dari perairan maupun dari daratan. Nah,
Melihat dari sistem pertanian ini, apakah dia masuk penampakan alam daratan ataupun perairan? Ya, tentu anak-anak bisa melihatnya bahwa ini adalah penampakan alam wilayah daratan. Ada 3 sistem pertanian yang ada di Indonesia, itu sistem sawah, kemudian ladang, kemudian tegalan. Lalu apakah perbedaan ketiga ini? Tetap simak penjelasan Ibu ya. Oke. Sistem pertanian sawah ini terdiri atas beberapa jenis sawah, yaitu sawah irigasi dan sawah non-irigasi. Nah, contoh sawah non-irigasi di antara lain adalah sawah tada hujan, sawah lebak, dan sawah bensa, dan sawah gogok. Nah, berbeda dengan sawah irigasi. Nah, sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh perairan dari sistem irigasi, yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian sistem pertanian ladang. Nah, sistem pertanian ladang merupakan cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Jenis tanaman yang biasa ditanam di ladang diantaranya adalah tanaman hortikultura. Contohnya tanaman hortikultura antara lain adalah bayam, kemudian kubis, ini seperti ini ya. Bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, dan masih banyak lainnya lagi. Itulah yang namanya sistem pertanian ladang. Nah, yang terakhir adalah sistem pertanian tegalan. Nah, sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Nah, biasanya tegalan ditanami jenis tanaman musiman atau tahunan dan letaknya terpisah dari lingkungan sekitar rumah. Bentuk permukaan tanah tegalan tidak rata sehingga sulit berbuat pengairan irigasi. Nah, jenis tanaman yang ditanam di tegalan ini antara lain adalah jagung. Seperti contoh ini anak-anak, selain jagung ada ketela, pohon kedelai, dan kacang-kacangan. Nah, itulah sistem pertanian tegalan. Nah, anak-anak bisa membedakan bagaimana sistem pertanian sawah, sistem pertanian ladang, dan sistem pertanian tegalan. Sampai di sini anak-anak sudah memahaminya? Iya, ini sekali. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari proklamasi. Anak-anak, selanjutnya kita masuk pada sejarah proklamasi. Nah, tentu anak-anak tahu ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Nah, proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Nah, inilah anak-anak detik-detik pembacaan proklamasi, kemudian teks proklamasi. Nah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak sudah pernah membaca proklamasi pada hari peringatan 17 Agustus bulan Agustus lalu ya. Ya, sebagai generasi bangsa kita tinggal meneruskan perjuangan para pahlawan kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, inilah nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua adalah musyawarah.
Dan yang ketiga adalah persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu berharap anak-anak bisa selalu menanamkan nilai-nilai persatuan dalam diri kalian, karena kita sebagai generasi penerus, kita hanya meneruskan cita-cita para pahlawan kita. Kita tidak lagi berperang, tetapi kita memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini dengan berlandaskan nilai-nilai pada Pancasila. Nah, anak-anak, selain itu juga kita harus mengenal bagaimana hidup rukun itu di dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita berkorban untuk bangsa dan negara, kita awali dari kehidupan kita sehari-hari dulu. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan atau agar kita hidup tenang, damai, dan hidup rukun dengan antar sesama, ya, yang pertama kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama agar kita hidup tenang dan rukun. Kemudian yang kedua, bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Ya, negara kita ini merupakan negara yang memiliki banyak suku, sehingga kita harus menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Dan yang kelima, bersikap ramah kepada siapapun. Nah, anak-anak, Ibu berharap dengan belajar ini anak-anak bisa mengamalkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Nah, anak-anak, bagaimana sudah memahami penjelasan Ibu Guru? Ya, selanjutnya anak-anak tentu tahu bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman budaya. Nah, salah satunya adalah keberagaman di bidang seni, adalah tarian. Nah, coba anak-anak perhatikan tarian berikut dan amati properti yang digunakan dalam tarian tersebut. Nah, untuk tarian pertama ini adalah tarian tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Nah, tarian ini menceritakan kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Nah, anak-anak, properti utama dari tari ini adalah caping. Kemudian yang kedua ini adalah tari Alang Babega. Nah, tari Alang Babega ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang sedang melayang-layang di udara. Yang ketiga ini adalah tari Bedrung Lesung. Nah, lalu properti yang digunakan di sini adalah lesung, kemudian alu, tampah, dan bakal. Ini adalah properti yang digunakan. Nah, properti utamanya ini yang ini ya, anak-anak, perhatikan. Nah, yang keempat ini adalah tari burung merak. Nah, tari burung merak menggambarkan gerakan burung merak, misalnya ketika mengembangkan bulu ekornya. Kostum yang dipakai penari bermotif dan berwarna seperti bulu merak. Properti yang digunakan adalah sayap yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan dan mahkota menyerupai kepala burung merak. Nah, ini ya anak-anak, jadi properti yang digunakan ini yang ini. Nah, kemudian yang ada di kepala ini properti yang digunakan dalam tarian merak. Dan masih banyak lagi tarian daerah yang menggunakan properti. Nah, sampai di sini anak-anak sudah memahami penjelasan Ibu. Ya. Untuk terakhir pada pertemuan kali ini Ibu tutup dengan LKS. Skema rantai makanan di suatu ekosistem. Tadi Ibu sudah memberikan contoh ekosistem di kebun jagung dan contoh ekosistem di burung di padang.
Nah, yang terakhir ini Ibu tutup dengan LKS ya anak-anak. Yang pertama, buatlah skema rantai makanan di suatu ekosistem. Tadi Ibu sudah memberikan contoh skemanya di kebun jagung, kemudian padang rumput. Nah, anak-anak bisa mencari contoh rantai makanan yang terjadi di satu ekosistem lainnya. Nah, yang kedua adalah tuliskan satu contoh simbiosis mutualisme dan parasitisme. Masing-masing satu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan perbedaan sawah, ladang, dan tegalan. Yang keempat adalah tuliskan contoh nilai-nilai persatuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, jelaskan dua macam tarian daerah beserta proporsi yang digunakan. Tadi Ibu sudah menjelaskan tarian panen dan tarian burung merah. Nah, anak-anak bisa menyebutkan proporsi yang digunakan oleh tarian yang nantinya akan anak-anak tuliskan nama tariannya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu tutup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan anak-anak mudah pahami dan lebih jelasnya lagi anak-anak bisa membaca di buku tema 5 subtema 2. Ya anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.